Hai Sobat Fakta, selamat datang kembali di channel kami. Hari ini kita akan membahas sebuah ikon, sebuah legenda yang tidak lekang oleh waktu. Mobil ini dikenal di seluruh penjuru dunia, bahkan oleh orang yang tidak terlalu mengikuti otomotif sekalipun. Ya, kita akan mengupas tuntas Nissan GT-R R35. Mobil ini bukan sekadar kendaraan, melainkan sebuah mahakarya engineering dari Jepang. Sebuah simbol kekuatan, kecepatan, dan teknologi yang terus membuat para pesaingnya waspada. Mari kita telusuri bersama mengapa mobil sport ini begitu dihormati dan dicintai oleh para penggila kecepatan dimanapun mereka berada. Kisah GT-R tidak dimulai dari R35. Sejarahnya jauh lebih panjang dan berakar kuat dalam tradisi balap Jepang. Nama GT-R pertama kali muncul pada tahun 1969, disematkan pada sebuah sedan sederhana bernama Nissan Skyline. Namun, jangan tertipu oleh penampilannya. Versi pertama ini, yang dikenal sebagai Hakosuka, sudah menunjukkan DNA juara. Mobil ini diciptakan untuk satu tujuan utama, mendominasi lintasan balap. Sejak saat itu, nama GT-R selalu identik dengan performa tertinggi dari Nissan, terus berevolusi melalui generasi-generasi ikonik seperti R32, R33, dan R34, yang sangat kita kenal dari film dan video game. Setelah era Skyline GT-R R34 berakhir pada tahun 2002, dunia otomotif seakan menahan napas. Para penggemar bertanya-tanya, apa langkah Nissan selanjutnya? Selama beberapa tahun, ada kekosongan yang terasa. Lalu, pada tahun 2007, Nissan mengguncang dunia dengan meluncurkan GT-R R35. Ini adalah sebuah era baru. Untuk pertama kalinya, nama Skyline dihilangkan. GT-R kini menjadi modelnya sendiri, sebuah supercar yang berdiri mandiri. Desainnya benar-benar baru, agresif, dan futuristik. Nissan jelas ingin memberikan pesan bahwa ini bukan sekadar penerus, melainkan sebuah revolusi total. Peluncuran R35 menjadi momen yang sangat penting dalam sejarah otomotif modern. Mobil ini tidak hanya melanjutkan warisan pendahulunya, tetapi juga menetapkan standar baru. Nissan berhasil menciptakan sebuah supercar yang bisa digunakan sehari-hari, namun memiliki performa yang mampu mengalahkan mobil-mobil super dari Eropa, yang harganya berkali-kali lipat lebih mahal. Inilah janji yang ditawarkan oleh R35, performa brutal yang bisa diakses oleh lebih banyak orang. Sekarang kita masuk ke bagian yang menarik. Mengapa GT-R dijuluki Godzilla? Julukan ini terdengar sangat sangar, bukan? Nama ini sebenarnya sudah melekat sejak era pendahulunya, yaitu Skyline GT-R R32. Pada awal tahun 1990-an, Nissan menurunkan R32 di ajang balap Australian Touring Car Championship. Mobil ini datang dengan teknologi yang sangat canggih pada masanya, yaitu sistem penggerak semua roda Atesa ITS dan mesin RB2T yang legendaris. Hasilnya, benar-benar di luar dugaan. R32 mendominasi total, menyapu bersih semua lawannya tanpa ampun. Media otomotif Australia saat itu kebingungan mencari kata yang tepat untuk menggambarkan dominasi mobil ini. Mereka melihat mobil ini sebagai monster yang datang dari Jepang, dan menghancurkan semua kompetisi lokal. Akhirnya, sebuah majalah otomotif populer di sana, memberinya julukan Godzilla di halaman depannya. Nama ini terinspirasi dari monster film raksasa dari Jepang, yang juga tak terkalahkan. Julukan itu begitu pas dan langsung melekat. Sejak saat itu, setiap generasi GT-R, termasuk R35, dengan bangga menyandang nama warisan tersebut sebagai simbol kekuatannya yang luar biasa. Ketika R35 muncul, ia membuktikan bahwa julukan Godzilla bukanlah isapan jempol belaka. Nissan membawa filosofi yang sama, mengalahkan yang terbaik dengan teknologi dan rekayasa cerdas. Saat pertama kali diuji di sirkuit legendaris Nürburgring di Jerman, R35 mencatatkan waktu putaran yang sangat cepat. Waktu tersebut berhasil mengalahkan banyak supercar Eropa yang jauh lebih mahal dan eksotis. Dunia kembali terkejut. Monster dari Jepang itu telah kembali, lebih besar, lebih kuat, dan lebih pintar dari sebelumnya. Ia tidak lagi hanya menakutkan di lintasan balap, tetapi juga di jalan raya. Karakter Godzilla pada R35 tercermin dari berbagai aspek. Mulai dari suaranya yang menggelegar saat mesin dinyalakan, hingga akselerasinya yang mampu menekan tubuh kita ke jok dengan sangat kuat. Mobil ini memiliki aura yang mengintimidasi. Saat Anda melihatnya di kaca spion, Anda tahu itu bukan mobil biasa. Desainnya yang kekar dan aerodinamis seolah-olah dirancang untuk melahap aspal. Jadi, julukan Godzilla bukan hanya sekadar nama panggilan, melainkan sebuah deskripsi akurat tentang karakter, performa, dan kemampuannya untuk mendominasi lingkungan sekitarnya.
persis seperti sang monster legendaris. Apa yang membuat Godzilla begitu perkasa? Tentu saja, jantung mekanisnya. Mari kita bedah spesifikasi utama dari Nissan GT-R R35 ini. Di balik kap mesinnya yang panjang, bersemayam sebuah mesin V-Sams 3,8 liter twin turbocharger. Mesin ini memiliki kode VR38DTT. Yang membuatnya sangat istimewa adalah setiap unit mesin dirakit dengan tangan oleh satu orang teknisi ahli di pabrik Nissan di Yokohama, Jepang. Para teknisi ini disebut Takumi, yang berarti seniman atau ahli. Nama mereka bahkan diabadikan pada sebuah plakat kecil di setiap mesin yang mereka rakit. Sentuhan personal ini menunjukkan betapa seriusnya Nissan dalam menciptakan mahakarya ini. Tenaga yang dihasilkan mesin ini sungguh luar biasa. Pada model awalnya, R35 mampu menghasilkan sekitar 480 tenaga kuda. Namun, Nissan tidak pernah berhenti melakukan penyempurnaan. Seiring berjalannya waktu, tenaga ini terus meningkat hingga pada model terbaru, bisa mencapai lebih dari 600 tenaga kuda untuk varian Nismo. Tenaga buas ini disalurkan ke keempat roda, melalui sistem penggerak all-wheel drive (AWD), Atesa ETS, yang sangat canggih. Sistem ini mampu mendistribusikan torsi secara cerdas ke roda depan dan belakang dalam hitungan milidetik, memastikan traksi maksimal di segala kondisi, baik di tikungan tajam, maupun saat berakselerasi di trek lurus. Salah satu keunggulan terbesar R35 adalah kemampuannya untuk berakselerasi. Berkat kombinasi mesin bertenaga, transmisi dual clutch yang super cepat, dan sistem AWD yang pintar, R35 bisa melesat dari 0 hingga 100 km per jam dalam waktu kurang dari 3 detik. Angka ini setara, bahkan lebih cepat, dari banyak hypercar yang harganya puluhan miliar rupiah. Inilah yang membuat R35 dijuluki sebagai supercar killer. Ia menawarkan performa level atas dengan harga yang relatif lebih terjangkau, membuatnya menjadi sebuah paket yang sangat menggiurkan bagi para pecinta kecepatan di seluruh dunia. Namun, kehebatan R35 tidak hanya soal kecepatan di lintasan lurus. Di tikungan pun, mobil ini sangat stabil dan presisi. Sasisnya yang kaku, suspensi yang dapat diatur, dan sistem aerodinamika yang fungsional, bekerja sama untuk menjaga mobil tetap menapak di aspal. Pengemudi akan merasa sangat percaya diri saat membawanya bermanuver dalam kecepatan tinggi. Keajaiban R35 adalah bagaimana ia bisa menjadi mobil yang sangat buas di sirkuit, namun tetap nyaman dan mudah dikendarai untuk aktivitas sehari-hari di jalan raya. Dualitas karakter inilah yang membuatnya menjadi salah satu mobil sport paling serbaguna yang pernah dibuat. Pengaruh Nissan GT-R R35 di dunia otomotif sangatlah besar dan tidak bisa dipandang sebelah mata. Sejak kemunculannya, R35 telah mengubah cara pandang banyak orang tentang sebuah supercar. Ia membuktikan bahwa performa ekstrem tidak harus selalu datang dengan harga selangit atau biaya perawatan yang tidak masuk akal. R35 menjadi tolok ukur baru, memaksa pabrikan mobil sport lainnya, terutama dari Eropa, untuk bekerja lebih keras. Mereka harus berinovasi agar bisa menandingi paket performa, teknologi, dan harga yang ditawarkan oleh monster dari Jepang ini. R35 benar-benar menjadi game changer dalam industri. Di Jepang sendiri, GT-R R35 dipandang dengan penuh kebanggaan. Ia adalah puncak dari rekayasa otomotif Jepang, sebuah bukti bahwa negara mereka mampu bersaing dan bahkan unggul di panggung otomotif global. Komunitas mobil di Jepang sangat menghormati R35. Meskipun beberapa penggemar fanatik masih lebih menyukai generasi Skyline GT-R yang lebih klasik, karena sensasi berkendaranya yang lebih analog, mereka semua setuju bahwa R35 adalah langkah evolusi yang perlu diambil. R35 menjadi simbol kebanggaan nasional, sering muncul di berbagai acara otomotif, dari pertemuan klub hingga ajang balap profesional seperti Super GT. Di seluruh dunia, komunitas penggemar GT-R R35 tumbuh dengan sangat pesat. Mobil ini menjadi kanvas kosong bagi para modifikator. Potensi mesin VR38DET untuk dituning sangatlah besar. Tidak jarang kita melihat R35 yang dimodifikasi hingga menghasilkan tenaga lebih dari 1.000, bahkan 2.000 tenaga kuda. Komunitas ini sangat aktif, sering mengadakan acara kumpul bersama, track day, dan saling berbagi informasi tentang cara merawat dan meningkatkan performa mobil kesayangan mereka. R35 bukan hanya sekadar mobil, ia telah menciptakan sebuah budaya dan persaudaraan yang kuat di antara para pemiliknya.
Hingga hari ini, meskipun usianya sudah lebih dari 15 tahun, pesona GT-R R35 seakan tidak pernah pudar. Ia tetap menjadi salah satu mobil sport paling disegani dan diinginkan di pasar. Warisannya akan terus hidup sebagai mobil yang mendemokratisasi performa supercar, dan membuktikan bahwa dengan rekayasa yang brilian, batasan-batasan bisa didobrak. Nah, itu dia kisah sang Godzilla jalanan, Nissan GT-R R35. Semoga informasi ini bermanfaat ya Sobat Fakta. Jangan lupa untuk subscribe agar tidak ketinggalan fakta-fakta menarik lainnya dari dunia otomotif. Sampai jumpa di video berikutnya.